Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa peluang entry untuk saham KAEP, INAP, BRIS, dan Antam. Sebelum itu, semua keputusan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman semua. Di sini untuk saham KAEP atau Kimia Farma yang pertama kita bisa tarik dari support terdekatnya itu berada di kisaran area moving average 50 di kisaran harga 2.400 untuk area support terdekatnya. Sedangkan untuk resistennya berada di kisaran harga 3.500 sampai 3.580. Di sini kita perhatikan dengan bandar detektor terlihat secara rata-rata dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September ini bandar netral pada saham KF ini. Jika dengan indikator stochastiknya di sini sudah berada di area oversold-nya atau jenis jualnya. Dan di sini sudah mulai ada persilangan dan mulai mengarah ke atas. Untuk peluang entry-nya bagi teman-teman yang belum entry, kita amati pada Senin depan, karena Senin depan ini kan tanggal 14 ini PSBB, Jakarta mulai diperketat. Kita lihat respon pasarnya seperti apa. Jika berhasil saham KAEP ini break di atas area moving average 10 di kisaran 3.000, teman-teman bisa mulai entry dan atur take profit terdekatnya di 3.500 sampai 3.580. Apabila respon pasar hari Senin ini jelek, teman-teman bisa amati di area supportnya di area moving average 50 di kisaran harga 2.400. Apabila terjadi rebound, teman-teman bisa entry dengan take profit di 3.500 sampai 3.580. Jadi bagi yang belum punya posisi untuk saham KAEP ini, kita tunggu respon pasar hari Senin. Apabila berhasil menjebol atau berhasil break di atas moving average 10 di kisaran harga 3.000, teman-teman bisa entry, take profit terdekat di 3.500 sampai 3.580. Apabila Senin depan respon pasarnya kurang bagus, kita amati di area supportnya di 2.400. Apabila rebound, teman-teman bisa mulai entry. Apabila besok support di 2.400 ini dijebol, sebaiknya kita wait and see dulu pada saham KAEP. Kita amati di area support di moving average 200 di 1.490. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah membeli saham KAEP di harga bawah, mungkin sudah sempat beli waktu di bulan Maret, teman-teman sudah beli di kisaran harga mungkin di 800 sampai 900. Level yang perlu sangat diwaspadai adalah di level 1.490. Apabila ditutup di bawah level ini, sebaiknya take profit dulu, karena ada kemungkinan besar saham KAEP ini akan kembali turun ke level 800 sampai 900 jika level 1.490 ini tertembus. Tapi selama level 1.490 ini tidak tertembus, bagi yang beli di harga bawah masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua adalah saham INAF atau Indofarma Tbk. Di sini saham INAF ini dari bentuk candlenya mirip dengan saham KF. Sini untuk INAF juga sama, untuk supportnya berada di area moving average 50 di kisaran 2.350, dan untuk titik resisten terdekatnya berada di area ini di kisaran harga 3.400 sampai 3.430. Jadi untuk INAF ini bagi yang belum entry sama seperti KF tadi, kita tunggu respon pasar di hari Senin, karena tanggal 14 ini kan mulai PSBB berlaku. Apabila respon pasar bagus dan berhasil saham INAF ini berhasil break di atas moving average 10 di kisaran harga 3.050 sampai 3.060, teman-teman bisa mulai entry dengan take profit terdekat di 3.400 sampai 3.430. Apabila respon pasar kurang bagus, kita amati di 2.350 di area supportnya.
Untuk level yang perlu diwaspadai adalah di moving average 200 di kisaran harga 1220. Di sini karena harga saham Indofarma ini sudah berada di atas moving average 200, di sini saya katakan saham ini sudah mulai kembali uptrend. Apabila sampai level krusial di 1220 terjebol, sebaiknya bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah atau yang teman-teman beli di harga di kisaran harga 550 sampai 600 yang udah entry di bulan Maret, sebaiknya take profit dahulu dan tunggu lagi di harga bawah, karena kemungkinan jika level di 1220 ini terjebol, kemungkinan saham INAP ini akan menguji lagi supportnya di kisaran harga 550 sampai 600. Jadi untuk yang beli di harga bawah sebaiknya take profit dulu. Jadi selama masih di atas level 1220 masih layak untuk teman-teman hold jangka panjang. Dan dilihat dari bandar detektor juga di sini secara rata-rata dari tanggal 7 sampai 11 terlihat ada distribusi tapi dengan jumlah yang sedikit pada saham INAP. Berbeda dengan saham KF tadi yang bandar terlihat netral. Dan untuk indikator stochastiknya di sini juga sudah berada di area oversold-nya dan di sini sudah ada persilangan dan terlihat akan mulai mengarah ke atas. Jadi kita tunggu saja Senin respon pasarnya bagaimana terhadap saham INAP. Jika positif dan berhasil break di atas moving average 10 di kisaran harga 3050, bisa teman-teman entry take profit terdekat di 3400 sampai 3430. Jika negatif respon pasarnya, teman-teman bisa mati di area 2350. Apabila tertembus, kita wait and see dulu pada saham INAF. Selanjutnya adalah saham BRI Syariah atau dengan kode BRIS. Oke, untuk saham BRIS ini untuk support terdekatnya masih berada di area moving average 50 di kisaran harga 610 di kisaran harga ini. Sorry. Oke, saya kasih gini ya, garis. Oke, untuk support terdekatnya di kisaran area ini di 605 sampai 610 itu area support terdekatnya untuk saham BRIS. Dan untuk resistennya itu kemarin berada di area sini. Di kisaran harga 980 sampai 990. Untuk saham BRIS atau BRI Syariah ini saya lihat untuk jangka panjang sangat bagus, melihat salah satu sentimennya itu adalah penggabungan unit usaha syariah dari BNI Mandiri itu akan digabung dengan BRI dan BRI sebagai induknya nanti. Jadi saya lihat untuk prospek jangka panjang ini saham BRIS ini sangat menjanjikan, kemungkinan besar bisa ke 2000 sampai 3000 untuk harganya. Itu menurut saya teman-teman. Karena sentimennya juga bagus. Selain itu laba BRIS-nya juga di 2020 ini meningkat. Yang dimana perusahaan perbankan rata-rata mengalami penurunan terhadap laba, tapi BRIS ini berhasil mencatat kenaikan laba. Itu juga salah satu katalis positif. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry pada saham BRIS, sebaiknya harus sabar menunggu di kisaran harga 605 sampai 610 untuk di area supportnya. Atau bagi teman-teman yang ingin mencicil beli, tapi ini untuk jangka long term ya teman-teman. Jadi saya untuk beli sini, untuk yang ingin cicil beli dari sekarang, belilah sedikit demi sedikit. Ini mungkin untuk long term di kisaran 2021, saham BRIS kemungkinan besar akan naik ditambah lagi jika rumor atau berita penggabungan bank syariah ini dilaksanakan di 2021, itu saham BRIS pasti akan terbang tinggi. Jadi teman-teman bisa mulai cicil beli di 860
buat yang ingin cicil beli atau yang teman-teman yang sabar menunggu bisa tunggu di area 605 sampai 610, atau teman-teman bisa tunggu di area sini juga boleh, di kisaran harga 715 sampai 720. Jadi teman-teman yang ingin cicil beli itu bisa mulai cicil beli di area 715 sampai 720, lalu bisa di 605 sampai 610, tergantung dari ininya teman-teman. Di sini dari indikator stochasticnya sih, di sini confirm sudah berada di area overbought jual belinya dan sudah bersilangan dan sudah mengarah ke bawah. Di sini sih 70% ini saham di sini akan turun ke level 715 dahulu sampai 720. Apabila terlewati maka selanjutnya ada di level 605 sampai 610. Jadi bagi teman-teman yang ingin cicil beli bisa sabar menunggu di kisaran 715 sampai 720. Amati di area itu, jika mulai cicil beli boleh. Atau teman-teman yang ingin lebih sabar lagi bisa tunggu di 605 sampai 610. Tapi apabila setelah menyentuh level 715 sampai 720 saham BRIX rebound, kemungkinan besar saham BRIX akan menguji resisten di 986 atau di resisten 980 sampai 90. Apabila berhasil break, maka akan terus melanjutkan kenaikan. Jadi kita harus amati untuk level terdekatnya di 715 sampai 720. Sini apabila rebound, teman-teman bisa mulai entry, karena jika sudah mengejar resisten di 980 sampai 990 dan berhasil melewati, saham BRIX akan naik lagi. Itu menurut saya. Apabila ini dijebol di 715 sampai 720, maka kita tunggu di 605 atau sampai dengan 610. Untuk cicil beli bisa di area yang tadi saya bilang, di 715 sampai 720 yang pertama dan 605 sampai 610. Untuk beli sini saya sarankan untuk hold jangka panjang ya teman-teman, karena sentimen penggeraknya ini sangat bagus. Jadi kemungkinan untuk ke 2000 sampai 3000 sangat terbuka lebar. Untuk level yang perlu diwaspadai pada saham BRIX ini di kisaran harga 360-an. 360 di area moving average 200. Bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, di bulan Maret sudah sempat beli di kisaran harga 190 sampai 200. Saham ini masih sangat layak untuk teman-teman hold, karena yaitu sentimen penggerak dari BRIX ini sangat bagus. Ditambah lagi labanya juga terus meningkat di 2020. Selanjutnya kita ada Antam. Oke. Untuk saham Antam sendiri, di sini terlihat Antam ini sempat menguji level support terdekatnya di area moving average 50 di kisaran 735 pada hari Jumat kemarin. Setelah itu saham Antam langsung rebound. Nah, lalu dapat kita perhatikan juga di sini dengan bandar detektor, di sini bandar terlihat netral pada saham Antam. Jadi secara rata tanggal 7 sampai tanggal 11 ini bandar tidak ada melakukan akumulasi ataupun distribusi pada saham Antam. Dan pada kenaikan kemarin juga yang cukup signifikan di sini bandar netral, tidak melakukan akumulasi. Nah, untuk indikator stochastic sendiri di sini sudah menyilang dan sudah mulai mengarah ke atas. Untuk saham Antam sendiri di sini karena dia sudah berhasil rebound dari level support di 735, itu teman-teman bisa mulai entry buy dengan take profit terdekatnya berada di area ini dulu yang harus dilewati oleh Antam,
di sini di kisaran 845 dulu yang harus dilewati oleh Antam. Jadi Senin depan ini kita lihat juga respon pasar karena perlakuan PSBB. Apabila saham Antam ini masih dibuka di teritori positif dan berhasil bertahan di atas harga 735 di atas level supportnya, teman-teman bisa mulai entry buy di harga saat itu, di harga Senin. Dengan take profit terdekat di 845, take profit kedua di sekitar 920 sampai 930, dan take profit selanjutnya di kisaran harga 1000 sampai 1010. Di sini untuk Antam ini secara teknikal sih terlihat karena sudah menyentuh level supportnya di moving average 50 di 735. Ini terjadi rebound dan candle yang terbentuk juga, termasuk candle bullish dengan badan yang besar. Ini merupakan salah satu sinyal konfirmasi bahwa saham Antam ini akan kembali naik dan menguji resisten di harga 845. Nah, momentum ini juga diikuti dengan persilangan di indikator stochastiknya dan mulai mengarah ke atas. Jadi, Senin depan jika Antam ini masih berada di atas 735, teman-teman bisa mulai beli. Jika Senin depan Antam ini karena PSBB ini respon pasar jelek atau negatif dan kena auto reject bawah, sebaiknya wait and see dulu pada saham Antam, dan teman-teman bisa amati di area ini untuk entry pada saham Antam di kisaran harga 580. Jadi apabila Senin depan ini masih berada di atas 735, teman-teman bisa beli pada saat harga itu dengan catatan take profit terdekat di 845 apabila terlewati di 920 sampai 30, apabila terlewati take profit selanjutnya di 1000 sampai 1010. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah di bulan Maret, mungkin ada yang sudah beli di kisaran harga 400 sampai 500, masih layak untuk teman-teman hold untuk level krusialnya atau support support yang harus diwaspadai itu berada di kisaran harga ini, sekitar harga 500 sampai 550. Itu harus area yang teman-teman waspadai. Apabila turun, sebaiknya take profit dulu, atau apabila sudah ditutup di bawah moving average 200 jadi kisaran 670, teman-teman sebaiknya take profit dan tunggu lagi di area 500-an untuk entry lagi pada saham Antam. Baik, sekian analisa saham saya mengenai peluang entry dari INAF, KF, BRIS, dan Antam. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya tentang saham-saham yang ingin dianalisa oleh analisa saham, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat menambah dan membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.